Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Serul Jingga Ora Kesia, absen 27. Nama saya Matis Ayu, absen 3. Nama saya Pramesti Fitriani Aziza, absen 15. Nama saya Natasha Amelia Kasih Ini, absen 9. Nama saya Sumada Putra Marasuna, absen 3. Nama saya Rangga Setiawan, absen 21. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Bye-bye. Produk pariwisata adalah gabungan berbagai layanan yang meliputi daya tarik wisata, fasilitas, dan kebutuhan wisatawan. Menurut Burkhardt dan Medley, unsur-unsur ini ditawarkan secara terpisah, sedangkan Medley dan Middleton melihatnya sebagai paket yang terpadu atau menyatu. 3 unsur utama produk wisata adalah daya tarik destinasi, fasilitas, dan transportasi. Jika ketiganya berkualitas, destinasi dapat berkembang menjadi produk wisata yang utuh mencakup 6 unsur tambahan seperti agen perjalanan, transportasi, akomodasi, souvenir, dan layanan pendukung lainnya. Wisata merupakan produk yang dikeluarkan atau dihasilkan dari pabrik atau jenis jasa yang dapat berdiri sendiri karena produk pariwisata dapat dibentuk sehingga bisa ditawarkan ke wisatawan. Beberapa ciri yang dapat kita bedakan yaitu 1. Hasil atau produk pariwisata tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, calon konsumen tidak dapat mencicipi oleh-oleh tersebut. Yang ketiga, hasil atau produk wisata itu tidak dapat disimpan atau ditimbun. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Objek wisata harus memiliki keunikan tersendiri sebagai sasaran utama. Pengertian objek wisata menurut Undang-Undang Dasar Nomor 9 meliputi yang pertama yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berwujud seperti keadaan alam, flora dan fauna. Lalu yang kedua adalah karya manusia yang berwujud museum atau peninggalan purbakala. Yang ketiga ada sasaran wisata meliputi berburu, mendaki gunung, bahkan menyusur goa. Alasan-alasan orang-orang melakukan pariwisata atau wisata adalah relaks, bersenang-senang, menikmati makanan khas, melakukan ziarah, bahkan menyaksikan peninggalan sejarah dan benda-benda kuno. Menurut PATA atau Pacific Association of Travel Again, alasan orang-orang melakukan perjalanan wisata yaitu karena keramah tamahan warga setempat, keindahan alam, cuaca yang baik, dan makanan yang menarik. Karena bermacam-macamnya alasan orang-orang melakukan perjalanan wisata, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk membuatkan paket wisata menurut kebutuhan wisatawan. Yang pertama ada paket wisata alam, paket wisata budaya, dan paket wisata sejarah, bahkan masih banyak lagi yang lainnya. Keragaman flora dan fauna di seluruh Nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata seperti Raja Ampat, Taman Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiga, objek wisata budaya adalah tempat yang menampilkan nilai-nilai sejarah, tradisi, dan kebudayaan lokal. Menarik wisatawan untuk menghargai warisan budaya. 4. Objek wisata belanja adalah tempat yang menjadi tujuan wisatawan untuk berbelanja berbagai barang seperti produk lokal, kerajinan tangan, fashion, atau oleh-oleh khas dari suatu daerah. 5. Objek wisata keagamaan adalah tempat yang memiliki nilai spiritual atau religius seperti tempat ibadah, situs suci, atau lokasi ziarah yang dikunjungi wisatawan untuk tujuan ibadah atau memahami tradisi keagamaan.
1. Accessibility. Accessibility adalah kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan. Lokasi wisata yang layak, aman dan dapat dijangkau wisatawan, serta tersedianya fasilitas transportasi mulai dari prasarana berupa jalan raya yang baik, lapangan udara yang baik, pelabuhan yang baik, dan sarana yang memadai berupa mobil, minibus, bus dengan kapasitas, pesawat udara yang baik, kapal laut yang baik, dan kendaraan yang sederhana sekalipun, misalnya sepeda, becak yang dapat menuju daerah wisata tersebut. Nomor 2, accommodation adalah kemudahan untuk mendapat tempat menginap yang layak, bersih, dan ramah. Tersedianya tempat untuk bermalam dan beristirahat yang layak, bersih, aman, dan memenuhi persyaratan sanitasi yang sehat, berupa hotel resort, hostel lodgement, guest house, caravan, cottage, penyewaan tenda, rumah penduduk yang diperuntukkan bagi wisatawan. Nomor 3, attraction adalah atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat yang layak serta aman dilakukan oleh para wisatawan. Misal yang bersifat natural atau berhubungan dengan alam bersejarah seperti wisata pantai, gunung, sungai, hutan. Selain itu, ada pula pertunjukan yang merupakan hasil karya manusia, man-made, seperti museum, candi, taman, monumen, seni, adat, dan tempat-tempat lainnya. Nomor 4 adalah activities. Tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tujuan wisata tertentu, merupakan daya tarik bagi wisatawan. Adanya aktivitas yang dilakukan wisatawan dengan aman dan menyenangkan, misalnya mendaki gunung, bermain ski air atau es, menyelam, berenang, berjalan dengan santai, menonton pertunjukan dengan santai sambil menikmati pemandangan dan kesejukan alam. Amenitas adalah fasilitas menunjang perjalanan di daerah tujuan wisata berupa telepon, tempat wisata. Fasilitas penunjang yang harus tersedia adalah penukaran uang, ATM, toko, restoran, toilet yang memadai, kantor pos, cenderamata, pasar, internet, HP, telegram, dan lain sebagainya. Saat ini ketersediaan fasilitas penunjang seperti yang disebutkan di atas merupakan yang sudah seharusnya disediakan oleh pengelola objek wisata. Industri pariwisata telah berkembang pesat sejak masa ke masa. Terbukti dari banyaknya orang yang melakukan kegiatan dan juga meningkatnya jumlah uang yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan untuk terjadi karena yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk. Yang kedua, karena adanya cuti bersama. Yang ketiga, semakin bertambahnya uang yang dikeluarkan atau digunakan untuk kegiatan tersebut. Yang keempat, karena semakin tersedianya waktu luang yang dapat kita gunakan untuk berkegiatan wisata. Dan yang kelima, karena semakin mudahnya perjalanan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada di pariwisata, meliputi yang pertama akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk orang-orang tinggal sementara, misalnya hotel atau guest house. Nah, yang kedua jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran yaitu industri yang berkembang di bidang makanan dan minuman. Yang ketiga, transportasi dan angkutan. Transportasi dan angkutan yaitu bidang usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan dan dapat dilalui melalui darat, laut maupun udara. Selanjutnya, tempat penukaran uang atau money changer. Money changer adalah tempat penukaran mata uang asing. Selanjutnya, atraksi wisata. Atraksi wisata yaitu berupa pertunjukan tari, musik, upacara adat, atau budaya khas daerah setempat.
Selanjutnya cenderamata. Kalian tahu apa itu cenderamata? Cenderamata yaitu oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan untuk kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya dan terakhir yaitu biro perjalanan. Biro perjalanan apa sih? Biro perjalanan adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan sejak awal hingga akhir.